Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullaha hamda muwahhidin in mahaka fi tauhidihi ma siwal haq siwal wahidil haqqi wa talasha, wa numajjiduhu tamjida man yusarrihu bi anna kulla syai'in ma siwallah batilu wa la yatahasha, wa anna kulla man bis samawati wal ardi la yakhluqu dhubaba wa la ijtama'u lahu wa la parasha, wa nashkuruhu idraba as-sama' li ibadihi satfan mabniyya wa mahhada al-arda bisatan lahum wa firasha, wa kawwara al-layla 'ala an-nahari faja'ala al-layla libasan wan-nahara ma'asha liyantashiru bibtiwa'i fadlihi wa yantahishu bihi andara'atil hajati inti'asha, wa nusalli ala rasulihi alladhi yasdurul mu'minun an hawdihi riwa'an ba'da wurudihim alaihi utasha, wa ala alihi wa ashabihi alladhina lam yada'u bi nusrati dinihi tashammuran wa inkimasha, wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Maka sesungguhnya pemilik segala pemilik dan pembuat sebab dari segala sebab itu, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan akhirat sebagai negeri pahala dan siksa. Amal-amal ibadah yang kita lakukan di dalam dunia ini, balasannya kayaknya di akhirat. Demikian pula amal-amal kejahatan, siksa dan hukumannya diterima di akhirat. Sedangkan dunia ini kada cukup tempatnya untuk menerima ganjaran-ganjaran pahala atau siksa-siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terlalu halus, terlalu sempit dunia ini apabila dijadikan negeri untuk pahala dan siksa tadi. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aqaba nafsahu bainal maghrib wal isya fi masjidi jama'atin lam yatakallam illa bi salatin aw bi qur'anin kana haqqan 'ala Allah ay yabniya lahu qasraini masiratu kulli qasrin minhuma mi'atu 'am wa yughrasu lahu bainahuma ghirasa law tafahu ahlul ardi lawasi'ahum. Ini hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa dunia ini kada cukup untuk balasan ibadah seorang hamba. Ujar Nabi kita, siapa-siapa yang bertahan, siapa-siapa yang bagana antara maghrib dan isya, maghribnya sembahyang berjamaah, isyanya sembahyang berjamaah pulang, di antaranya itu beribadah. Sembahyang berjamaah itu di masjid, pasti Allah membuatkan, mengulahakan, membangunkan bagi orang tersebut dua buah gedung. Ganjaran pahalanya itu dua buah gedung diberi Allah. Antara gedung yang satu dengan gedung yang satunya itu perjalanan 100 tahun hanya sampai. Dan Allah berikan dia kebun
yang andai kata mengelilingi kebun itu penduduk dunia ini niscaya cukup. Allah berikan dia kebun yang luasnya andai kata mengelilingi penduduk dunia cukup. Nah itu balasan orang nang i'tikaf di masjid antara maghrib isya. Andai kata balasan itu diberikan dalam dunia, kali cukup dunia tempatnya. Hanya seikung manusia dan hanya samalaman. Coba kalau 1000 orang nang i'tikaf di masjid antara maghrib isya, muatlah dunia, makinnya kada muat lagi. Atau tiap hari inya kada kemuatan lagi dunia. Jarak antara satu bangunan ke bangunan yang lain 100 tahun hanya sampai kali cukup umur kita menjalani. Nah makanya itu dunia ini bukan negeri pahala, bukan negeri pembalasan amal. Amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini balasannya kayaknya di akhirat, di situ tempatnya. Demikian pula siksa. Demikian pula siksa. Dunia ini bukan tempat siksa orang yang maksiat. Kalaupun ada orang-orang yang maksiat itu terkena bala di dalam dunia ini, itu hanya alamat atau tanda bahwa di akhirat kaina lebih besar lagi ancaman siksa yang diterimanya. Sedangkan hukuman yang sebenarnya bagi orang yang melakukan maksiat di dalam dunia itu, di akhirat kaina hukumannya. Di dunia kada cukup tempatnya. Sebagaimana sabda Rasul menyatakan, wa ra'aitu rijalan buyutuhum kal buyut fiha hayatun wa aqarib tura min zahiri butunihim faqultu man haula ya Jibril faqala haula akalatur riba. Waktu Isra Mi'raj Nabi kita melihat orang-orang yang perut mereka itu macam rumah, parutnya macam rumah. Kayak apa orangnya? Waktu Isra Mi'raj Rasulullah diperlihatkan manusia nang perutnya itu ganalnya macam rumah. Di dalam parut itu pulang kelihatan ada ular, ada kala. Tura dilihat min zahiri butunihim. Kelihatan dalam parutnya kelihatan ular, kala, macam-macam. Ujar Nabi, siapa mereka itu? Hai Jibril. Jibril menjawab, haula akalatur riba. Itu orang yang tak makan riba. Orang yang mau makan riba. Andai kata di dalam dunia dihendak Tuhan macam itu, bisa kada muat dunia ini. Salah 100 sama makan riba di berapa ini, hibak berapa manusia yang kayak rumah parut. Nah jadi dunia bukan tempat pembalasan baik pahala atau siksa. Allah menjadikan akhirat sebagai negeri pahala dan siksa. Sedangkan dunia sebagai negeri beban. Dunia ini negeri beban. Kita disuruh ini oleh Allah, dilarang itu oleh Allah. Dan keguncangan. Dunia ini negeri kegelisahan. Orang kada ada nyaman hidup dalam dunia. Orang mencari ketenangan, kebahagiaan di dalam dunia itu mustahil. Dunia negeri beban, negeri keguncangan, kesungguhan dan usaha. Dunia negeri orang berusaha. Persiapan di dunia tidak terbatas pada akhirat tanpa penghidupan. Tetapi penghidupan dunia itu perantaraan kepada akhirat dan penolong kepadanya. Kehidupan dalam dunia ini adalah merupakan perantara kepada negeri akhirat. Dan kehidupan dunia ini bisa membantu seseorang untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Maka dunia itu ladang akhirat dan jalan kepadanya. Ad-dunya mazra'atul akhirah.
dunia ladangnya akhirat. Orang yang bertanam baik di dalam dunia akan mengatam baik di akhirat. Orang yang bertanam dosa di dalam dunia akan mengatam dosa di akhirat. Karena dunia ini mazra'atul akhirah.